Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Thalibil Ilmi karya Syekh Ad-Doktor Abdul Muhsin Ibnu Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pada poin yang kelima dari bab ahammiyatul ilmi, bab tentang pentingnya ilmu. Kita masuk pada poin yang keenam. Di antara bentuk pentingnya ilmu, li ahammiyatil ilmi amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitazawudi minhu. Dikarenakan pentingnya ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitazawudi minhu, agar meminta tambahan, agar mencari tambahan, agar berbekal dengan ilmu tersebut. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, ini khitab merupakan fi'il amr bermakna at-talab, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amru atau perintah dari Allah azza wa jalla li Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah azza wa jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan harta. Tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan kedudukan. Namun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar Nabi kita Muhammad SAW meminta tambahan ilmu, memohon agar ditambah ilmu tersebut. Dikatakan oleh mereka para ulama, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih afdol, lebih baik dibandingkan ilmu, tentu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan yang lebih baik dari ilmu tadi. Kalau seandainya harta lebih baik, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, wa qul rabbi zidni malan. Katakan ya Muhammad, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkan untukku harta. Kalau seandainya jah, kedudukan, popularitas lebih mulia dibandingkan ilmu, tentu Allah akan memerintahkan wa qul rabbi zidni jahan aw riyasatan aw ghairu dzalik, atau yang selain itu. Namun ternyata apa ya ikhwah ya thalabul ilm, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu.
Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik. Sesuatu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya pasti yang terbaik. Sehingga la syakka wa la raib anna talabal ilmi min afdal wa a'zam ma yu'tihi Allah taala. Tidak diragukan lagi bahwasannya menuntut ilmu syar'i adalah perkara yang paling afdol, paling mulia dari sesuatu yang Allah SWT anugerahkan kepada seorang hamba. Ya ikhwah tullabul ilm, al-fakhr, kebanggaan ya bagi seseorang bisa menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu syar'i, berbekal setiap hari dengan ilmu syar'i. Ada guru, antum istifadah dari guru tersebut. Tidak ada guru, antum baca Al-Quran. Antum lihat di masjid ini ya, ketika ada ustadz, antum belajar. Tidak ada ustadz, minimal antum apa? Baca Al-Quran. Ya toh? Antum berada di masjid, bosan baca Al-Quran, wudu, sholat duha. Ya kan? Berapa banyak antum masuk masjid sholat, keluar masjid, masuk lagi, antum sholat. Termotivasi apa tidak antum untuk ibadah? Termotivasi. Sehingga menuntut ilmu syar'i merupakan wasilatun, perantara untuk antum bisa mutafarrig, bisa fokus dalam ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak berada di lingkungan ilmu. Apa tersemangati bagi mereka untuk ibadah? Tersemangati apa tidak? Enggak ya ikhwan. Coba antum keluar, antum berada di pasar, ketika antum libur dari pondok pesantren, tersemangati atau tidak untuk belajar? Enggak tersemangati belajar. Murojaah males, lesu kan? Apalagi ibadah. Bisa antum jamin jaga salat 5 waktu di masjid? Susah. Sehingga ibadah ini tadi akan bisa tersemangati kapan waktunya? Ketika antum berada di lingkungan ilmu. Wa nasihatul ulama, dan nasihat para ulama, hiya tazawwud minal ilmi, yaitu berbekal mencari tambahan berupa ilmu. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, wa ma azalu aharridun nas 'alal ilmi li'annahu nur alladhi yuhtada bihi. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, wa ma azalu aharridun nas 'alal ilmi, aku senantiasa terus menerus memotivasi umat manusia untuk mencari ilmu, baik dia orang awam ataupun dia para penuntut ilmu, semuanya butuh dimotivasi. Sigaran wa kibaran, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya perlu dimotivasi untuk thalabul ilmi syar'i, untuk mencari ilmu syar'i. Kenapa? Li'annahu nur alladhi yuhtada bihi, dikarenakan ilmu adalah cahaya yang dengan cahaya tadi yuhtada bihi, dia bisa mendapatkan petunjuk, dia bisa berjalan di atas cahaya ilmu, di atas petunjuk. Seseorang yang tidak punya ilmu tersesat ataukah tidak dalam perjalanannya? Akan tersesat ya ikhwah, ya thalabul ilm. Antum kalau ke kampungnya antum, Wandi, itu Palembang ini, antum punya ilmu nggak ketika perjalanan mau ke Palembang ini? Ya, antum punya ilmu nggak? Kalau nggak punya ilmu nyasar kan? Ya betul tidak? Ya Muhammad, nyasar kan? Nyasar. Orang perjalanan dari Magelang, ya, dari Medan, kalau nggak punya ilmu, bagaimana cara sampai ke Palembang? Nyasar apa tidak? Nyasar. Demikian ya ikhwah ya thalabul ilm. Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, di hari kiamat nanti, hari kebangkitan, untuk menuju negeri akhirat, apabila seseorang tidak berada di atas ilmu di muka bumi ini tadi,
kesesatan yang akan dia lalui lebih mendominasi dibandingkan petunjuk yang akan dia dapatkan. Kalau tidak punya ilmu, betapa banyak kita melihat orang-orang yang menyimpang, bergelimang dengan kesesatan. Itu semua sebabnya apa? Li'adamil ilmi, dikarenakan tidak punya ilmu. Lil jahli bihi, dikarenakan tidak memiliki pengetahuan terhadap syariat ini tadi. Terjatuh dengan maksiat karena tidak tahu kalau itu dosa. Terjatuh dengan riba, orang kalau nggak tahu itu kalau riba itu dosa. Ya apakah tidak? Nyata itu ikhwan. Dan itu benar adanya, nyata. Ya, makanya bagi antum semua penting untuk thalabul ilmi syar'i. Ya. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, penulis kitab apa ini? Muhammad Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu menulis kitab apa? Bulughul Maram. Di antaranya adalah Bulughul Maram. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa qauluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, berdoalah, minta kepada Allah azza wa jalla, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Wadihud dalalah fi fadlil ilmi. Kata Ibnu Hajar ketika mengomentari ayat tersebut, ini ayat jelas sekali sisi pendalilannya tentang keutamaan ilmu. Li'anna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talabil izdiyad min syai'in illa minal ilmi. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tambahan dari segala sesuatu melainkan tambahan ilmu. Wal muradu bil ilmi, dan yang dimaksudkan dengan ilmu di sini al ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Apa itu ilmu yang dimaksud di sini? Ilmu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ilmu syar'i. Maknanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu memberikan faedah untuk mengenali segala sesuatu yang diwajibkan kepada seorang mukallaf, seorang insan, bahkan jin pun disebut mukallaf, dari urusan agamanya, baik dalam bab ibadah ataupun dalam bab muamalah. Itulah ilmu syar'i. Sehingga ilmu syar'i adalah ilmu yang bisa menuntun seorang hamba untuk mengenali apa saja perkara-perkara yang wajib, apa saja perkara-perkara yang dibebankan kepada kita, baik dalam bab ibadah ataupun bab muamalah. Jelas? Ilmu tentang tauhid, ilmu syar'i bukan? Ilmu tentang salat, ilmu syar'i bukan? Ilmu tentang jual beli, ilmu syar'i bukan? Semuanya ilmu syar'i. Wal ilmu billahi wa sifatihi. Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla berupa tauhid, baik tauhid ar-rububiyah, tauhidul asma'i was sifat, tauhid al-uluhiyah, itu semua ilmu syar'i. Belajar tauhid, belajar ilmu syar'i bukan? Belajar ilmu syar'i. Ya. Belajar fikih muamalah, belajar ilmu syar'i bukan? Belajar ilmu syar'i. Tetap kita katakan fikih muamalah
Ilmu syar'i. Ya. Belajar tentang salat, puasa, zakat, ilmu syar'i bukan? Ilmu syar'i. Bahkan adab seseorang sehari-hari juga bagian dari ilmu syar'i yang layak dipelajari seorang muslim, apa saja adab-adab dia dalam kehidupan sehari-hari ini tadi. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi wa tanzihi minan anin naqais. Ya. Dan ilmu yang menuntun bagi seseorang untuk mengenali segala sesuatu yang wajib bagi dia, berupa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan atau aib. Ya, juga bagian dari ilmu syar'i yang wajib antum pelajari. Mana saja perkara-perkara yang layak ditunaikan dalam haknya Allah Azza wa Jalla, dan mana saja perkara-perkara yang perlu ditiadakan, perlu dijauhkan dari sifat Allah Azza wa Jalla, juga bagian dari ilmu syar'i. Sehingga panjang waktunya, jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu, butuh proses. Banjir itu rintian hujan bukan? Ya. Nah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi banjir. Itu 10 truk itu, 9 truk. Ya. Bisa antum meratakan? Bisa. Kalau sekaligus nggak kuat kan? Sedikit, secangkol. Ada yang angkat 1 cangkol, ada yang pakai lori, ada yang pakai rata kan? Bisa main bola, enak kan? Enak. Kali sekaligus siapa yang kuat? Nggak kuat. Antum kalau belajar sekaligus kuat nggak kuat, tapi sedikit demi sedikit. Demikianlah belajar ilmu syar'i. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menuntut ilmu sekaligus, maka akan hilang pula ilmu tadi sekaligus. Sedikit demi sedikit. Wa madaru dzalika 'ala tafsiri wal hadits wal fiqhi. Dan sumber poros ilmu syar'i itu ya ikhwah ya thalabul ilm ada pada ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih. Jelas? Antum sudah belajar tafsir belum? Belum. Antum sudah belajar hadis belum? Belum. Belajar fikih belum? Belum. Kalau belum belajar tafsir, belum belajar fikih, belum belajar 3 poin inti ilmu ini tadi, ilmu tafsir, fikih dan hadis, berarti belum belajar inti agama. Kalau belum belajar inti agama, maka bersegeralah untuk belajar. Dan 3 ilmu ini tadi akan mudah difahami, baik ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih, semuanya akan mudah antum fahami kalau antum berbekal dengan ilmu al-arabiyah, nahwan wa sarfan, baik dalam bentuk ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Jelas? Wadihun jali? Jelas ya? Sahal insyaallah ta'ala. Jelas? Nah, jadi belajar yang rajin, semangat thalabul ilmi syar'i. Gas kita belajar. Ya, antum enak tinggal belajar, duduk murojaah. Umur masih muda. Nanti akan ada masa waktunya antum Allah Subhanahu wa taala panggil untuk berdakwah dengan ilmu yang ada. Ada masanya antum akan mengembang tanggung jawab, memikul beban. Masa-masa seperti ini tidak akan bisa berulang kembali. Wallahi ya ikhwan, wallahi wa tallahi wa billah, tidak ada kehidupan yang paling nikmat dalam hidup pribadi ana melainkan pada masa menuntut ilmu. Kenapa ana katakan paling nikmat? Karena pada masa menuntut ilmu pada waktu itu di marokis ilmu tidak ada beban kehidupan kecuali satu, murojaah belajar. Itu saja. Bebannya cuma murojaah pelajaran. Kalau sekarang bebannya apa? Banyak. Ya betul tidak? Ini anak begini, ini gini, ini nanti, ini titut, token mau habis tuh. Ya enggak?
lagi ini lagi, oh, ini beras sudah mau habis, ini lagi begini, ini lagi begini, ini banyak beban apa? Beban dunia. Kalau dulu tidak ada beban. Apa bebannya? Cuma murojaah, ringan. Ada makanan, alhamdulillah. Tidak ada makanan, sudah. Ya enggak? Hari-hari penuh dengan ilmu, penuh dengan murojaah. Kemudian yang ketujuh, di antara bentuk pentingnya ilmu, idza dhaharul ilmu fi baladin katsura fihi al-khair. Apabila ilmu itu tersebar di suatu wilayah, suatu negeri, katsura fihi al-khair, maka pada negeri tersebut akan banyak kebaikan padanya, akan banyak hal-hal yang positif. Demikian juga sebaliknya, apabila di suatu negeri tadi tidak ada ilmu sama sekali, masyarakat berada dalam kebodohan, masyarakat banyak bergelimang dengan kemaksiatan, tidak ada yang memberikan peringatan kepada mereka, apa yang akan terjadi? Sudah kayak binatang, kabahimatil an'am. Antum lihat di tempat-tempat yang belum terjamah dengan dakwah, ya enggak? Minuman khamar, ya enggak? Perjudian, ya apa tidak? Segala sesuatu, hal-hal yang sifatnya maksiat selalu dibarengi tatkala di tempat tersebut tidak didapati oleh masyarakat tadi yang memperingatkan mereka, yang menasihati mereka. Ya apa tidak? Tatkala di suatu wilayah tadi ada ilmunya, ada dai, ada pengajian, ada majelis ilmu, masyarakat yang di sekitar pun akan menjadi baik. Ya apa tidak? Iya. Alhamdulillah, negara Indonesia ini negara yang ilmu juga nampak tersebar. Antum lihat, hampir setiap kabupaten, kalau setiap provinsi jangan ditanya, setiap provinsi itu pasti ada pembawa ilmu ahlus sunnati wal jamaah salafiyun. Ya apa tidak? Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian, Papua. Di setiap kabupaten, hampir setiap kabupaten itu ada pengajian-pengajian, ada majelis ilmu. Orang yang terbiasa dengan ilmu, sedikit akan demi sedikit dia akan nampak kebaikan pada dirinya, nampak hal-hal yang positif. Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fama kharabul alim illa bil jahli wala imaratuhu illa bil ilmi wa idza dhahara al ilmu fi baladin aw mahallatin qalla asy-syarru fi ahliha wa idza khafiya al ilmu hunaka dhahara asy-syarru wal fasadu wa man lam ya'rif hadza fa huwa mimman lam yaj'alillahu lahu nura. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan fama kharabul alam illa bil jahli. Ana ulangi, kata Imam Ibnul Qayyim, fama kharabul alam illa bil jahli, tidaklah runtuhnya suatu negara, suatu wilayah, suatu negeri, suatu kawasan, melainkan dengan sebab tatkala di tempat tersebut didominasi oleh kebodohan. Wala imaratuhu illa bil ilmi, dan tidaklah suatu wilayah, suatu tempat, suatu negeri menjadi makmur, menjadi baik, menjadi hidup melainkan dengan ilmu. Wa idza dhaharal ilmu fi baladin, apabila ilmu tersebut nampak di suatu negeri, tersebar di suatu negeri, au mahallatin, atau di suatu tempat, qalla syarru fi ahliha, maka keburukan akan semakin sedikit di tempat tersebut, bagi masyarakat tersebut, bagi warga tadi. Wa idza khafiyal ilmu hunak,
apabila sebaliknya ilmu tersebut tersamarkan, meredup, zahara syarr wal fasad, maka keburukan dan kerusakan akan nampak, akan tersebar, akan merajalela. Wa man lam ya'rif hadza, maka barang siapa yang tidak mengerti tentang hal ini, fahuwa mimman lam yaj'alillahu lahu nura, maka sungguh dia termasuk dari golongan orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu cahaya kepada dia. Orang yang tidak ngerti akan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim itu termasuk orang yang tidak punya cahaya ilmu pada dirinya. Orang yang merasakan pentingnya ilmu, manfaat suatu ilmu, dia akan menghargai para pembawa ilmu. Kenapa? Karena apabila ada pembawa ilmu di suatu negeri tadi dan ilmu tersebut lebih mendominasi, ilmu tersebut tersebar, maka keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat akan semakin sedikit, semakin sedikit. Demikian sebaliknya, apabila kebodohan telah mendominasi pada tempat tersebut, telah tersebar, telah merajalela, maka sebaliknya kebaikan-kebaikan yang ada di wilayah tersebut akan mengikis, akan semakin sedikit. Justru sebaliknya, keburukan, kerusakan, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan akan merajalela. Ya apa tidak? Maka kata beliau, orang yang tidak faham akan hal ini berarti bukan termasuk orang yang Allah berikan ilmu, berikan cahaya pada dia. Wadih ya ikhwan. Jelas sekali yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga keberadaan orang yang berilmu di suatu tempat itu sangat punya pengaruh penting untuk memberikan cahaya di tempat tersebut. Fa'alaikum ya tullabal ilm, wajib bagi kalian wahai penuntut ilmu, ilzamu talabal ilmi, terus meneruslah antum komitmen dalam menuntut ilmu syar'i. Sabar, isbiru, sabarkan diri antum, sabar duduk bersama teman-temannya antum, jaga adab, jaga akhlak, terus menuntut ilmu. Antum hari ini adalah orang-orang yang mungkin tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat, namun suatu saat antum akan punya tanggung jawab besar. Disebutkan faedah oleh Syekh Muhammad Bah Musa, Muhammad Bah Musa dalam daurah di Jogja kemarin. Beliau menyebutkan akan pentingnya ilmu, anjuran motivasi agar orang belajar ilmu. Contoh, ya, di negara Yaman, beliau mengatakan, lihat keberadaan ilmu di negeri Yaman. Yaman itu ya ikhwan, negara yang bagaimana itu? Perang, ya kan? Ekonomi sulit, ya kan? Negara yang banyak keterbelakangan, tapi di sana ada ilmu. Ya. Ternyata ilmu yang ada di Yaman tadi bisa membuat Yaman bercahaya. Ya toh? Kalau Saudi Arabia kan wajar, duit tidak kurang, ya enggak? Ulama tidak kurang, fasilitas semua lengkap. Yaman. Makanya beliau pernah memberikan nasihat ketika ana membawa para sebagian tulabul ilm kemarin ketika ada yang mau ke Yaman, rombongan itu ana bawa ke Syekh Muhammad Bah Musa. Kata beliau, antum mau berangkat ke Yaman, ana mau berangkat ke Indonesia. Kata beliau, la yabqa al-jamil fil Yaman illa dakwah. Tidak ada sesuatu yang indah yang tersisa di negeri Yaman itu kecuali dakwah, kecuali ilmu. Sehingga Yaman yang negaranya berantakan, carut marut, kacau balau sistem pemerintahan tadi, nampak indah dengan ilmu tadi. Ya kan? Luar biasa itu keutamaan ilmu. Antum lihat Hudhud. Punya ilmu Hudhud.
Apa ilmunya? Ngasih tahu dia kepada Nabi Sulaiman bahwasanya di negeri Yaman ada seorang ratu, Malikatus Saba. Dia punya ilmu. Nabi SAW melarang membunuh beberapa hewan. Di antaranya apa? Burung hudhud. Ya baqo. Kekal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada masa beliau. Ya, pada masa beliau. Beliau dimusuhi, dicekal. Semua orang memusuhi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Namun sampai sekarang, di mana nama Imam Bukhari? Semua orang mengenal Al-Imam Al-Bukhari. Ya, apa tidak? Para penuntut ilmu di rumah-rumah mereka selalu ada kitab Sahih Al-Bukhari. Orang mengenalnya apakah tidak? Tidak mengenal, karena sudah jauh jaraknya. Tapi namanya masih tetap harum di tengah-tengah umat ini tadi. Apa yang menjaga seperti itu, yang membuat seperti itu? Al-ilm. Ya ikhwah, ya tulabul ilm, isbiru. Antum sabar dalam menuntut ilmu, insya Allah akan datang masanya antum memanen buah dari ilmu tersebut. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.